kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ke-6. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Marilah kita berdoa. Benar ya Tuhan, perbuatanmu dan maksudmu dalam kehidupan kami luar biasa. Selama 1 minggu ini kami rasakan penyertaanmu melalui nafas kehidupan dan hari yang baru. Syukur kami ucapkan padamu ya Tuhan, karena Engkau tetap setia menjaga kami. Saat kami ingin menyampaikan rasa syukur kami dengan ibadah kami ini, kiranya Tuhan menerima ibadah ini dan memberkatinya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 9, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ke-5.
Marilah kita mendengarkan titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita sama-sama memohon penguatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan titah-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26, ayatnya yang kedua sampai ketiga. Tiada pandang rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sering berbuat jahat dan mendukakan hati-Mu. Kami melanggar hukum yang telah Tuhan tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga sering mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 380, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua.
Dia. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini tertulis dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya secara responsoria. Demikian dikatakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 249, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan juga satu baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji bersama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman Nisyanum. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diperanakan, lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dilahirkan dan bukan diciptakan, dari wujud yang sama dengan Bapa, yang melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, turun dari surga, telah menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang untuk kita juga disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan,
Pada hari yang ketiga, dia bangkit sesuai dengan kitab suci, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dengan kemudian untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya Roh Kudus, Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya kepada satu gereja Kristen yang kudus dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dari zaman yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucapkan terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. 1 minggu ini boleh kami lewati ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Saat ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, menaikkan ibadah kami, menyampaikan puji-pujian kami, dan nantinya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa, ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan pujian kami itu juga boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Walaupun kami melakukan ibadah saat ini masih di rumah masing-masing. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyampaikan doa permohonan kami. Bapa, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati, melindungi, menyertai seluruh parhobas yang ada di gereja-Mu, GKPA Resort Payung Sekaki, mulai dari guru parlagutan, sintua, maupun para majelis di parlagutan masing-masing ya Bapa. Biarlah segala yang mereka lakukan, aktivitas mereka Bapa, Engkau berkati dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Terlebih lagi mampukan para parhobas-Mu ini Bapa, untuk boleh menghadapi hari-hari mereka di tengah pandemi ini, untuk boleh nantinya kembali melakukan tugas pelayanan mereka yang sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah juga ya Bapa, walaupun ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing, tetapi parhobas-Mu ini boleh tetap melakukan tugas pelayanannya Bapa di rumah masing-masing, boleh menjadi imam, boleh menjadi pimpinan yang baik di rumah tangga mereka masing-masing. Bapa yang baik, kami juga mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang ada di GKPA Resort Payung Sekaki dan di seluruh gereja-Mu GKPA yang mungkin saja terkena dampak dari pandemi ini, yakni mereka para orang tua dan juga anak-anak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari yang namanya sakit penyakit, khususnya yang mungkin saja disebabkan oleh virus corona ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau tetap memberikan sukacita di hati setiap orang tua yang ada di jemaat-Mu, setiap anak-anak yang ada di gereja-Mu, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang beraktivitas di rumah, agar mereka boleh tetap Engkau cukupkan Tuhan, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar mereka boleh tetap bersukacita Tuhan, dalam menjalani hari-harinya. Engkau tahu Tuhan, banyak jemaat-Mu yang mengalami kesusahan, kesulitan, kekecewaan di tengah-tengah pandemi ini. Banyak penghasilan yang berkurang atau mungkin tidak memperoleh penghasilan sama sekali ya Bapa. Tapi biarlah kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha peduli. Sedangkan burung pipit yang kecil saja Engkau pelihara Bapa, seperti pujian. Berarti kami, terlebih anak-Mu, Engkau pasti akan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Untuk itu Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, memohon dengan kerendahan hati kami, kiranya Engkau yang menolong dan menopang kami, setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, kesusahan di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau memulihkanlah negara kami Indonesia, juga kiranya Engkau memakai setiap anak-anak-Mu yang ada sebagai tenaga medis, anak-anak-Mu mungkin yang bekerja di dalam hal ketahanan, untuk boleh sama-sama bekerja, menyembuhkan, menangani situasi yang terjadi saat ini ya Bapa. Begitu juga untuk pemerintahan kami, kiranya Engkau juga memberkati, memberikan kepintaran Bapa, hikmat, agar tidak
terlalu lama kami merasakan dampak dari virus corona ini. Sudah 2 bulan Bapa kami menjalaninya. Sudah 2 bulan Bapa kami bertanya-tanya. Sudah 2 bulan Bapa kami merasakan kesulitan, kesusahan. Tapi biarlah kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami. Dan juga orang-orang pintar, tenaga ahli yang luar biasa Bapa, agar betul-betul mampu menemukan yang terbaik, solusi terbaik dalam menghadapi dan menangani pandemi ini. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Hanya kepadamulah kami memohon, hanya kepadamulah kami berserah. Karena Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang mengambil ya Tuhan. Engkaulah Allah dari segala Allah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, memberikan kuasa-Mu pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 457 ayatnya yang keempat ditambah ayatnya yang keenam. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-16 sampai kepada ayatnya yang ke-27. 1 Tawarikh 17 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-27, kita akan membacanya secara responsoria. Demikian judul perikopnya, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini?" Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat,
dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir, Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. dan sekarang ya Tuhan diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Minggu ini disebut dengan rogate, yang berarti berdoa. Sesungguhnya, apakah yang terlintas dalam pikiran kita dalam memahami kata doa? Mengapa hingga saat ini masih saja ada sebagian orang percaya yang mengatakan dirinya tidak mampu berdoa? Melalui pemberitaan minggu ini, kita akan belajar bagaimana memahami doa dalam pemahaman dan pengalaman hambanya Daud. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak mudah bagi seorang yang sudah memiliki kedudukan penting mau mendengarkan masukan dari pihak lain, meski dari Tuhan sekalipun. Tetapi lain halnya dengan Daud. Kebesaran dan kekuasaannya tidak membuat dia tertutup terhadap nasihat, teguran, dan peringatan dari Allah. Meski kerinduan Daud kelihatannya tidak mendapat tanggapan positif dari Tuhan, Daud tidak bersungut-sungut. Ia setuju dan tunduk pada jawaban tidak dari Tuhan, meski tahu bahwa ia mampu. Walau usulannya untuk membangun bait Allah ditolak, hati Daud tetap melimpah dengan pujian dan syukur karena janji-janji yang Tuhan nyatakan. Daud memuji Tuhan karena rancangannya untuk memberkati umatnya. Rancangan ini telah digenapi pada masa silam, yakni saat umat Israel keluar dari Mesir. Namun bukan hanya berhenti sampai di situ. Umat Allah pada masa-masa kemudian juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Setelah juru bicara Allah yakni Nabi Nathan menyampaikan bahwa rencana Daud diterima dalam arti ditempatkan di dalam rencana Allah dan di dalam prinsip keberadaan Allah dan melalui cara Allah, maka Daud meresponinya dengan memanjatkan doa syukur. Pertama, Daud hanyut dalam kesadaran akan diri Allah dan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Siapakah aku dan siapakah keluargaku, ya Allah? Itulah respon yang selalu lahir dari orang-orang yang berhadapan dengan kemuliaan Allah dan rencananya. Kedua, arus pujian dan penyembahan mengalir dari hati Daud kepada Allah. Kebesaran Allah sesungguhnya tak terlukiskan, namun Allah sudi menyatakan di dalam karya-karya besarnya dalam perjalanan sejarah umat Allah.
Bahkan Allah berjanji sedia mengungkapkan perkara besar darinya dalam hidup dan keturunan Daud. Dari membicarakan rencana hatinya sendiri untuk Allah yang semula tampak sedemikian mulia, kini Daud ganti berbicara tentang kebesaran Allah dan rencana besarnya bagi Daud dan berkat kekalnya bagi dunia. Anugerah Tuhan bagi Daud tidak membuat Daud menjadi sombong. Ia tidak menganggap bahwa ia layak menerima janji-janji Tuhan tersebut. Janji-janji itu juga tidak membuat dia merasa lebih mulia. Bagi Daud, pemberian Tuhan justru menggambarkan kebesaran pemberi janji, bukan penerimanya. Maka anugerah Tuhan yang luar biasa membuat Daud semakin memuliakan Allah. Selanjutnya, Daud meminta agar Tuhan menggenapi apa yang telah dia janjikan. Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, pengalaman Daud ini mengajarkan kita beberapa hal dasar tentang bagaimana kita melayani Allah. Sebenarnya tidak ada sumbang siapapun dari kita kepada Allah apabila kita melayani Dia. Sebaliknya, adalah karena kebesaran anugerah Allah kita diikut sertakan dalam pelayanan Allah untuk dunia ini. Karena itu, semua pelayanan yang benar harus berawal dari gerakan Allah sendiri. Berjalan di dalam cara-cara Allah dan bersasaran pada penggenapan rencana Allah. Menerima dan menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar biasanya mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apabila kita merasa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun dari pemberitaan ini kita belajar bahwa keinginan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu yang perlu kita cari dan utamakan adalah kehendak Tuhan atas segala sesuatu yang kita lakukan bagi Dia. Merasa diri mampu atau adanya keinginan untuk menunjukkan bahwa diri kita mampu melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan akan menjerumuskan kita pada kesombongan diri dan bukan mengarah pada kemuliaan Tuhan. Memaknai rogate dalam konteks gereja individu yang adaptif adalah proses dari doa yang berpusat kepada manusia atau antroposentris menjadi doa yang berpusat kepada Tuhan atau teosentris. Dari sudut pandang Alkitab, penyembahan dan karya sehari-hari harus dipadu dalam prinsip dan makna. Semua pekerjaan yang benar, entah yang dilakukan dalam bidang kerohanian, ataupun yang dilakukan dalam bidang hidup di samping yang rohani, harus serasi dengan kehendak Allah. Itu hanya dapat terjadi apabila suasana penyembahan menafasi seluruh gerak hidup kita. Itulah yang disebut dengan prinsip ora et labora yang memiliki pemahaman. Doakanlah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Dalam situasi yang kita hadapi saat ini, pemberitaan firman Tuhan mengajak kita untuk tetap setia berdoa. Bukan hanya dalam landasan bahwa Tuhan akan segera mendengar dan menjawab seluruh doa-doa kita. Tetapi dalam satu pengharapan bahwa cara
dan waktunya Tuhan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh dimateraikan di dalam proses perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Bagaimana kami mampu memaknai doa, baik itu doa permohonan, baik itu doa ucapan syukur, maupun juga melalui doa permohonan pengampunan dosa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya itu semua dilandasi oleh pemenuhan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kami sungguh-sungguh mampu melihat ya Tuhan. Ketika di Minggu Rogate ini kami diajak berdoa. Kami sungguh-sungguh mampu ya Tuhan. Memusatkan segala doa dan permohonan kami. Memusatkan segala doa dan permintaan kami ya Tuhan. Bukan terpusat pada keinginan diri kami sendiri ya Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh terpusat pada kehendak Tuhan. Biarlah kiranya layaknya Daud ya Tuhan, yang mampu menyatakan setiap doa ucapan syukurnya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya juga kami di dalam setiap doa-doa kami yang kami panjatkan ya Tuhan, senantiasa menceritakan tentang karya Allah yang luar biasa. Senantiasa memuliakan nama Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mampu memaknai ya Tuhan, segala yang kami lakukan, segala yang kami laksanakan di dalam kehidupan kami adalah bagian doa kami yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 450. Ayatnya yang ketiga ditambah ayatnya yang kelima. Bukan kau dapat syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hingga hari ini Tuhan sungguh kami merasakan berkat-Mu menyertai kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan, memberi makanan dan minuman, serta semua yang perlu dalam hidup kami sehari-hari. Dan yang paling berharga,
Engkau senantiasa memperdengarkan firman-Mu bagi kami untuk menerangi hati dan hidup kami. Sebagai tanda syukur kami telah mengumpulkan yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ajarlah kami senantiasa agar kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup dan tingkah laku kami. Amin. Mari kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yang menjaga dan memelihara kehidupanmu, bahkan memberkati perjalanan kehidupanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.